Sentimen-sentimen positif ternyata tidak mampu membuat IHSG menguat minggu lalu. Pasar saham Indonesia justru kembali melemah ke level 7.600-an. Dalam seminggu terakhir investor asing pun kembali keluar dari pasar saham kita. Para pelaku pasar sepertinya masih menunggu beberapa hal dari global dan domestik untuk menentukan sikapnya. Apa saja yang harus diperhatikan oleh para investor sekarang ini? Bagaimana strategi investasinya? Berikut ini analisis dan tips dari Katarina Setiawan, Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia. Jadi The Fed sudah melakukan pemotongan suku bunga yang selama ini sudah ditunggu-tunggu lama gitu ya di bulan September, dan memang dot plots-nya itu menunjukkan ada indikasi untuk pemotongan sebesar 200 basis point sampai akhir 2026 dari September itu ya. Nah, memang tapi ke depannya itu tentu The Fed akan data dependent. Tidak serta-merta terpaku dengan keadaan atau kondisi pada bulan September itu. Jadi datanya bagaimana, kemudian ini kan ada US election juga ya. Siapa yang terpilih, policy-nya bagaimana ke depan, itu akan sangat mempengaruhi keputusan The Fed ke depannya. Nah, kita melihat bahwa di masa-masa yang lalu itu setiap kali ada monetary easing atau pemotongan suku bunga The Fed sehingga suku bunga memasuki siklus yang lebih rendah, dampaknya itu secara umum positif baik terhadap equity maupun terhadap obligasi secara global. Nah, kalau kita lihat 8 kali pemotongan yang lalu itu kelihatan bahwa dampaknya terhadap equity itu di luar resesi ya, di atas 8% misalnya. Nah, kenapa di luar resesi? Karena memang pemotongan suku bunga ini dampak keseluruhannya sangat bergantung terhadap kondisi perekonomian waktu dilakukannya pemotongan suku bunga. Jadi kalau waktu resesi ada pemotongan suku bunga membantu, tetapi mungkin tidak cukup untuk membuat pasar itu bergerak positif. Tapi kalau pemotongan suku bunga itu dilakukan di kondisi non-resesi, maka dampaknya itu positif. Global itu akan masuk resesi atau tidak gitu ya. Jadi kedepannya kelihatannya konsensusnya adalah pertumbuhan global masih slow down, tetapi resesi bisa terhindarkan. Sehingga dampak dari pemotongan suku bunga The Fed dan bank sentral lain itu akan positif terhadap perekonomian dan juga pasar keuangan global. Nah, untuk Indonesia bagaimana? Untuk Indonesia, kita melihat bahwa Bank Indonesia sudah memotong suku bunga juga. Duluan nih dari The Fed beberapa jam sebelum ada keputusan The Fed. Pemotongan suku bunganya 25 basis point, lebih sedikit daripada pemotongan suku bunga The Fed. Dan kelihatannya ke depannya Indonesia dan negara-negara Asia itu akan juga tidak seagresif The Fed untuk memotong suku bunganya. Kalau melihat dari dot plot tadi ya, sehingga akan ada gap antara suku bunga The Fed funds rate dengan suku bunga negara-negara di Asia, dan ini bisa ikut membantu mensupport nilai tukar mata uang di Asia, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia tadi kita bilang bahwa dalam 4 kali BI memotong suku bunga setelah The Fed memotong suku bunganya juga ya di masa yang lalu, itu kelihatan sekali baik equity maupun fixed income meningkat dengan baik gitu ya. Bahkan pada waktu pandemi kita melihat bahwa waktu itu krisis ya, di tahun 2020 itu Bank Indonesia memotong suku bunganya, tapi equity masih naik 5% lebih. Padahal tadi kita sebutkan kalau lagi resesi dipotong suku bunga atau lagi krisis, dampaknya market nggak bisa cukup kuat untuk naik. Ternyata naik juga gitu pada waktu 2020 itu. Jadi kita melihat bahwa cycle dari suku bunga yang lebih rendah ini
akan berdampak positif secara umum untuk pasar finansial global maupun pasar finansial Indonesia. Ya, sekarang ini terlalu dini untuk menyatakan siapa yang akan menang pemilu di Amerika, karena beberapa survei yang ada menunjukkan suara yang diperoleh keduanya itu selisihnya sedikit, neck to neck lah ya. Dan memang ada kebijakan yang akan sangat beda antara keduanya, paling tidak yang kita dengar dari kampanye-kampanye ya. Ada beberapa faktor yang dilihat oleh pasar, dimonitor secara closely oleh pasar ya. Antara lain adalah kebijakan mengenai pajak. Jadi kalau Trump sudah menyatakan pajak akan dipotong menjadi 15% dari 21% misalnya, ini pajak korporasi. Sedangkan Kamala sangat berlawanan, dari 21% saat ini akan dinaikkan menjadi 28%. Itu salah satu contoh perbedaan yang sangat besar antara kebijakan keduanya. Nah, kebijakan yang misalnya memotong pajak, kemudian menerapkan tarif import yang lebih tinggi ya, itu akan lebih meningkatkan inflasi. Sehingga itu ada hubungannya dengan nanti kebijakan The Fed ke depannya. Tapi kita sekali lagi belum tahu siapa yang akan menang dan bagaimana kebijakan mereka setelah menang gitu ya. Bisa saja sama atau berbeda dengan apa yang dinyatakan pada waktu kampanye. Jadi memang kita mesti melihat, dan itu tidak lama lagi karena pemilunya bulan November. Pasar China itu baru-baru ini diuntungkan oleh berbagai stimulus fiskal dan pelonggaran moneter yang dilakukan oleh otoritas di sana. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai pertumbuhan perekonomian yang cukup perlu berbagai macam stimulus dan pelonggaran moneter. Dan itu dilakukan dan komitmennya tetap untuk melanjutkannya, sehingga pasar China itu menjadi positif ya. Banyak aliran dana asing masuk ke sana. Walaupun setelah itu market sempat kecewa bahwa stimulus yang diluncurkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, kurang banyak begitu ya. Tapi secara umum komitmen dari otoritas di China itu adalah untuk melanjutkan stimulus fiskal serta pelonggaran moneter. Tentu secara fundamental itu diperlukan waktu. Dari stimulus dicanangkan, policy dicanangkan, sampai diimplementasikan, dan sampai menunjukkan dampak terhadap perekonomian. Tapi secara umum, kalau perekonomian China itu baik, maka itu dampaknya baik untuk banyak negara, termasuk Indonesia. Karena banyak sekali perdagangan itu dipengaruhi oleh kondisi perekonomian China. Ya, memang secara jangka pendek, pengumuman stimulus dan pelonggaran moneter di China ini sempat membuat aliran portofolio asing masuk secara masif ke sana dan keluar dari beberapa negara berkembang lain, terutama negara-negara yang memang valuasi pasarnya sudah tinggi dan sudah banyak membukukan gain ya. Tetapi itu mungkin tidak akan terus-menerus terjadi, nanti akan ada titik keseimbangan yang baru. Jadi China itu memang tadinya sangat ditinggalkan sehingga valuasi pasarnya sangat-sangat tergerus sehingga asing masuk. Nanti begitu pasarnya naik, valuasinya naik, akan lebih seimbang lagi dengan valuasi dari emerging market yang lain begitu. Wait and see-nya itu karena memang pasar melihat ada perbedaan dari kabinet yang lalu misalnya, dan mereka ingin melihat kinerjanya. Dan ini baru dilantik, jadi terlalu dini untuk berpendapat A atau B begitu ya. Nah, memang kabinetnya, perbedaan yang utama adalah kabinet ini lebih besar dibandingkan yang dulu. Jadi ada juga concern, pada saat yang sama ada juga optimisme
bahwa kabinet yang besar ini mungkin bisa menangani problem-problem yang ada. Concern-nya adalah terutama koordinasinya bagaimana. Ini kabinet menunjukkan juga keberlanjutan kebijakan. Jadi sepertiga dari 48 menteri yang diangkat atau 16 menteri itu adalah dari kabinet yang sebelumnya. Kemudian 51% profesional. Jadi di atas 50% ya. Sementara dulu ada kekhawatiran bahwa akan terlalu banyak misalnya pejabat politik yang masuk di sana. Nah, kemudian pasar juga menyambut baik bahwa tim Kementerian Keuangan dan juga BUMN itu masih sama gitu. Dan menteri-menterinya adalah menteri-menteri yang dipercaya oleh market. Jadi kelihatan akan ada keberlanjutan kebijakannya tidak akan terlalu volatile, dan juga menteri-menterinya ini dianggap cukup mumpuni oleh market, itu yang dianggap positif. Nah, terlalu dini untuk menilai karena ya memang baru beberapa hari saja dilantik gitu. Jadi kita mesti melihat ke depannya bagaimana. Tetapi policy dari pemerintahan yang baru ini kelihatannya sudah sangat dicanangkan lebih pro growth, pro pertumbuhan. Karena dengan target pertumbuhan yang tinggi juga sudah diberikan kisi-kisi ya bahwa akan dicapai melalui 3 jalur gitu. Jalur pertama melalui perusahaan multinasional yang sangat besar. Ini akan ditarik investasinya, dicoba ditarik untuk beberapa hal, misalnya data center AI, kemudian juga hilirisasi di nikel, bauksit, tembaga. Nah, jalur kedua melalui perusahaan-perusahaan yang skalanya sangat besar tapi lokal. Ini lebih dikhususkan untuk misalnya biofuel refinery, kilang biofuel, kemudian energi terbarukan, dan juga giant seawall ya. Tadi ibu kota negara itu masuk di yang jalur pertama yang memerlukan investasi besar tadi ya. Kemudian jalur ketiga difokuskan untuk perusahaan small medium. Ini lebih ke arah misalnya makan bergizi gratis, kemudian perbaikan sekolah, kemudian dimajukannya infrastruktur desa. Jadi itu adalah 3 jalur utama yang akan ditempuh untuk mencoba mencapai target pertumbuhan yang optimistis tadi. Menarik, kenapa? Karena seperti yang tadi saya sebutkan, setiap kali kita memasuki siklus suku bunga rendah, suku bunga yang menurun, itu dampaknya positif, baik terhadap equity maupun terhadap obligasi. Dan memang kaitannya itu lebih dekat ke obligasi, tapi jangan lupakan saham juga gitu ya, karena saham juga menikmati hasil dari penurunan suku bunga tadi gitu. Jadi kita melihat bahwa 4 kali siklus penurunan suku bunga yang lalu oleh BI, kelihatan secara umum kedua pasar ini berespon positif secara keseluruhan. Seperti tadi saya sebutkan, bahkan tahun 2020 waktu penurunan suku bunga itu dilakukan pada masa krisis, equity juga naik gitu ya, naik di atas 5%. Obligasi juga naik gitu. Jadi memang sangat menarik waktunya, dan kita menganjurkan investor untuk masuk dengan horizon lebih menengah panjang. Jadi kita mesti memilih sektor-sektor yang memang akan berkinerja baik begitu ya dalam waktu menengah panjang. Jangan terlalu pusing atau fokus dengan day-to-day volatilities, jadi volatility jangka pendek. Ada data keluar kurang baik, bisa turun sebentar gitu, nanti datanya yang baik, naik lagi. Jadi itu sangat normal gitu. Tapi kita memang harus melihat ke arah menengah panjang jangkanya. Kebanyakan memang bagi yang sangat fokus terhadap kinerja harian, mingguan gitu ya,
dan bulanan itu banyak yang kadang-kadang nggak sabar kalau marketnya naik take profit duluan gitu, padahal masih akan naik lagi gitu misalnya, atau pasarnya turun mereka cut loss gitu, padahal masih bisa bergerak naik. Apalagi penurunan suku bunga siklusnya ini biasanya nggak cuman setengah tahun gitu ya, ini kan akan berlanjut di tahun depan dan bahkan 2026. Ya, untuk saham kita suka beberapa sektor. Kita menganjurkan menambah weighting gitu ya di beberapa sektor, antara lain sektor finansial, karena sektor finansial ini terbukti sangat diuntungkan dengan siklus suku bunga yang lebih rendah. Juga likuiditas kelihatannya akan membaik. Kita melihat bahwa penerbitan SRBI sudah sangat dikurangi, kemudian aliran dana asing juga masuk, sehingga ini menambah likuiditas. Dan di tengah aliran dana asing yang masuk ini, BI juga ikutan masuk. Jadi ini menambah likuiditas yang ada. Dan sektor finansial akan diuntungkan dari hal tersebut. Sektor yang lain antara lain komunikasi, itu karena memang kita melihat perang harga itu kelihatannya sudah sangat mereda. Beberapa operator itu menaikkan harga jual dari produk-produknya. Dan kita melihat bahwa daya beli juga akan naik bertahap, dan ini akan menimbulkan juga kemampuan lebih untuk membeli produk-produk komunikasi dari masyarakat. Sektor yang lain adalah consumer staples. Jadi kita suka sektor ini karena kinerjanya bagus, kemudian kebijakan pemerintah yang turut mendukung daya beli masyarakat itu akan sangat membantu consumer staples. Kita ini ada pilkada juga, kemudian misalnya program makan bergizi gratis itu akan memberikan uang saku lebih gitu ya, atau uang lebih yang bisa digunakan untuk membeli consumer staples products begitu. Jadi sektor ini juga akan diuntungkan juga.